Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hidayat Nursin, stambuk F221 18051. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan arsitektur modern awal. Yang pertama A. Fungsionalisme dan purisme dalam arsitektur modern awal. Dalam kurun tahun 1880 sampai 1890 terjadi semacam revolusi industri kedua dalam bentuk rasionalisasi dan penggunaan mesin secara besar-besaran. Timbulnya sistem fabrikasi di mana sebagian besar unsur bangunan dibuat di pabrik. Penggunaan mesin-mesin, teknologi baja, ruang, dan sebagainya memungkinkan pembangunan hanya dalam waktu relatif singkat. Terjadi spesialisasi dan terpisahnya dua keahlian arsitek dalam hal bentuk, ruang, dan fungsi di satu pihak, dan keahlian konstruksi dan struktur dalam hal perhitungan dan pelaksanaan bangunan di lain pihak. Dalam masa modernisasi awal, teori-teori keindahan, khususnya dalam arsitektur, oleh Pungin, Ruskin, Morris, dan lain-lain, berkembang secara lebih radikal, menentang klasicis, sebaliknya menekankan pada fungsionalisme dan purisme atau kemurnian. Pada masa ini muncul berbagai macam pergerakan, yaitu antara lain Art and Craft, Art Nouveau, Ekspresionisme, Bauhaus, Amsterdam School, dan yang lainnya. B. Ciri dan bentuk bangunan arsitektur modern awal. 1. Post-Saving Bank Office tahun 1904 sampai 1906. Bangunan ini merupakan bangunan Free Renaissance, bebas dalam mengolah namun masih terlihat cirinya. Bagian-bagian sudah mulai menyatu dalam komposisi, misalnya antara dinding, pintu, jendela, merupakan gedung pertama di Wina yang menggunakan aluminium dan beton bertulang. Hal utama beratap kaca dua lapis, yang atas sebagai atap berbentuk pelana dan di bawahnya berfungsi sebagai plafon melengkung pada bagian pinggirnya. Sistem atap ini menggantung pada dinding-dinding yang mengelilingi hal tersebut. 2. La Majolica House tahun 1898 sampai 1999 di Wina Otto Wagner. Bangunan bersejarah yang menandai mulainya arsitektur modern, rasionalis, dan Art Nouveau. Bagian depannya berupa bidang datar seperti dekor dengan deretan monoton, vertikal, horizontal, jendela, dan pintu pada bagian bawah. Kesan simetris diperkuat dengan adanya balkon di kanan kiri. Adaptasi dan pemanfaatan hasil industri terlihat pada penggunaan baja rangka atap, balustrade pada lantai 2 dan 3 juga bergaya Art Nouveau. Penggunaan keramik sebagai pelapis dinding dengan ornamen Art Nouveau berupa penyederhanaan bentuk floral. Berlatar belakang kekuning-kuningan, hiasan tersebut terlihat kontras dan mencolok. 3. Casa Batlló tahun 1904 sampai 1906 di Barcelona, Antonio Gaudí.
Modernisasi Gothic terlihat pada menara-menara runcing, tetapi dalam lagam Art Nouveau ini, di bagian depan bangunan dibuat penonjolan-penonjolan balkon berbentuk plastis lengkung seperti batu karang. Pintu jendela kaca lantai dasar 2 dan 3 mirip seperti gua dan kolom-kolom berbentuk silindris seperti batang pohon di hutan. Berwujud suatu bentukan yang berkesan metaforik. Konsep bangunannya berwarna-warni hingga seperti lukisan. 4. Casa Mila Apartemen tahun 1906 sampai 1910 di Barcelona, Antonio Gaudí. Bentuknya seperti lahar meleleh dan memberikan kesan seperti formasi tebing karang terkikis oleh angin dan air. Art Nouveau diterapkan dalam balustrade, trali, pintu, dan lainnya, merupakan bentuk kreasi yang sama sekali baru, dikatakan istimewa dan juga aneh. Bentuk trali besi beton cetak berbentuk sangat plastis melengkung silindris. 5. Hotel Tassel tahun 1892 sampai 1893 di Brussels, Victor Horta. Menyatunya elemen konstruksi dengan dekorasi terlihat pada tiang. Balustrade terbuat dari tembaga. Ornamen dilukis pada dinding dengan corak Art Nouveau. Atap di atas menggunakan kaca dihias dengan warna kekuning-kuningan serasi dengan warna sekitarnya. Perabot interior rumah ini, bentuk dan karakternya menyatu seirama mengikuti bagian-bagian lainnya. Balok dan kusen, pintu, jendela, semuanya bergaya Art Nouveau, selaras menyatu dengan elemen-elemen konstruksi. Baiklah, itulah tadi penjelasan dari saya tentang perkembangan arsitektur modern awal. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.